Jadi tiap bagian nanti dapat. Dari bagian ini dulu ya. Satu. Belum, sabar. Satu. Mbaknya yang pakai kacamata hitam di atas. Boleh Mbak, silakan maju ke depan. Sabar, jadi nanti dari bagian sini dulu, lalu nanti dari bagian sini, baru nanti dari bagian belakang kita pilih. Gimana teman-teman, sepakat? Sepakat ya? Adil ya? Adil? Tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, sebelum kita mulai, waktu untuk bertanya 1 menit dan akan dijawab selama 2 menit oleh Pak Anies. Nanti kalau misalnya masih mau ada tanggapan, boleh dalam 1 menit dan Pak Anies akan membalas selama 1 menit. Silakan Mbak, perkenalan terlebih dahulu dan silakan bertanya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ingin memberi penjelasan dulu. Mungkin pertanyaan saya ini udah saya rangkum, tapi jika lebih dari 1 menit saya minta maaf. Perkenalkan, nama saya Wina Waliandini, saya biasa dipanggil Wina, usia 27 tahun, saya berasal dari kota Mempawah. Yang jika ditempuh dari kota Pontianak kurang lebih 2 jam Pak dari sini. Apa ya? Jadi Pak, penjelasannya gini Pak, beberapa waktu lalu sampai saat ini, tepatnya sejak saya bisa menyuarakan hak suara saya ke TPS, saya selalu bertanya kepada orang di sekitar saya, terutamanya keluarga, Mbak, waktu ya, teman. jangan lupa, waktunya udah mau habis. Boleh ya, Pak? Ya, langsung pertanyaannya aja. Jadi pada intinya saya selalu tanya siapa pilihan pemimpin yang mereka pilih. Secara saya simpulkan 50% dari itu menjawab pilihannya masing-masing dengan argumentasinya. 35%-nya mengatakan seperti ini Pak. Dalam bahasa Pontianak, siapapun presidennya tak akan ngaruh. Jadi intinya yang dia diajak yang di dalam politik itu pengusung partai itu yang akan terpilih. Katanya seperti itu Pak. Terus 15%-nya itu golput. Dengan argumentasi yang saya ingat seperti ini. Jika saya memilih dia berarti saya bersaksi dan menjadi orang yang berdosa jika pemimpin tersebut tidak membuktikan janjinya. Jadi apa tanggapan Bapak dari pendapat tersebut dan bagaimana cara atau solusi langkah Bapak untuk meyakinkan kembali kepada rakyat Indonesia ini untuk mempercayai pemerintahan sekarang ini Pak. Terima kasih. Mohon maaf ya terlalu panjang. Ya gini, Wina ya, makasih Wina. Kita setiap 5 tahun sekali itu berhenti sejenak menentukan siapa yang memimpin 5 tahun ke depan. Ya, dan ketika 5 tahun ke depan kita akan menentukan siapa yang akan kita berikan amanat. Nah, ketika kita berbicara tentang siapa yang mau diberikan amanat, baik bagi kita nih sebelum memilih untuk melihat apakah di antara orang-orang yang dicalonkan kita bisa mengetahui rekam jejaknya. Bila dulu dia bisa memberikan apa yang dia rencanakan, maka insya Allah besok akan bisa. Bila dulu dia berjanji dan tidak menuntaskan, maka besok juga akan berjanji dan tidak menuntaskan. Nah, tapi jangan sampai karena yang pernah dulu bekerja tidak menuntaskan janjinya, lalu kita menghukum orang lain akibat pengalaman kita. Kan nggak fair dong, betul ya? Nah, jadi usul saya, ini adalah kesempatan. Dan bila kita memilih untuk tidak ikut-ikut, maka yang akan menentukan hasilnya yang ikut-ikut. Ya ikut-ikut tuh. Jadi misalnya nih, 100% penduduk yang ikut memilih hanya 40%, maka 40% nih, hasilnya nggak batal. Dengan bilang, oh 60% nggak ikut. Tidak, hasilnya adalah pilihan orang yang 40%.
Nah justru menurut saya teman-teman seperti Wina dan lain-lain yang peduli tentang ide, peduli tentang gagasan, peduli tentang Indonesia, justru mereka yang harus mewarnai pilihan. Jangan sampai pilihan itu justru dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak menghayati dengan detail. Apa yang terjadi? Bila itu muncul, yang punya logistik banyak yang akan bisa membentuk opini karena banyak sekali orang yang tidak ikut di dalam pola-pola seperti diskusi ini. Ya, gitu Wina jawabnya. Oke, Bagina mohon maaf tapi karena keterbatasan waktu jadi tidak ada tanggapan ya. Kita move lagi untuk ke penanya selanjutnya. Terima kasih Bagina, tepuk tangan dulu dong. Sabar. Tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu ya. Sekarang kita move ke bagian sini. Oke. Bagian sini ya. Bagian sini ya, teman-teman semua. Sabar belum? Tangannya di bawah dulu dong. Tangannya di bawah dulu. Tangannya di bawah dulu. Oke. 1, sabar. Yang tangannya di atas kita nggak ini. Bang, sabar. 1. Bapak, boleh silakan Pak. Sabar. Pak, silakan Pak. Waktunya 1 menit. Mbak, mohon maaf Mbak. 1 orang aja Mbak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Perkenalkan saya Ibnu Fazin Pak dari Sekadau, Kalimantan Barat ini. Ibnu Fazin. Ya. Mewakili petani kelapa sawit Pak. Dan saat ini di Kalbar, komoditas penopang ekonomi Kalimantan Barat adalah kelapa sawit. Dulu karet, namun karena karet sudah tidak sustainable lagi, jadi sekarang komoditas beralih ke kelapa sawit. Yang ingin kami sampaikan, aspirasi kami adalah saat ini petani kelapa sawit itu begitu tertekan dengan pajak yang begitu besar dan potongan-potongan atau pungutan-pungutan yang memberatkan bagi petani sawit sehingga harga komoditas itu hampir tergerus oleh potongan tersebut. Di antaranya yang paling besar adalah potongan di PE atau pajak ekspor. Nah, pajak ekspor ini Pak, waktunya terkumpul di BPDPKS, dana terkumpul 178 triliun. Kembali ke petani itu tidak sampai 10 triliun. Dan itu Pak, untuk boleh mengakses langsung ke pertanyaannya Pak, Siap. waktunya sudah habis. Untuk mengakses dana tersebut sangat persulit. Harapan kami ketika Bapak nanti menjadi presiden, berbuat adillah kepada kami. Harapannya adalah dari dana BPDPKS itu kami bisa mendapatkan BPDPKS, Badan Pengumpul Dana, Badan Penghimpun Perkebunan Kelapa Sawit. Nah, jadi Pak, waktunya sudah habis. Sebentar. Boleh langsung, Ya, Pak, sebentar. pertanyaan. Harapan kami adalah agar kami diperlakukan secara adil seadil-adilnya, tidak diberikan pajak yang besar itu tadi dan pupuk subsidi dikembalikan. Ya, Demikian. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Bung Ibnu dan Ibu tadi yang penuh semangat. Duduk Bu, enggak apa-apa Bu. Ya. Teman-teman, kalau ada orang penuh semangat kita harus hargai dan hormati. Iya. Bangsa ini tuh membutuhkan orang-orang yang bersemangat. Kita enggak butuh orang yang loyo, lunglai, menonton, betul. Nah, jadi gini. Pertama, kami ingin tata niaga itu dibuat menjadi sehat. Oke? Yang kedua, perpajakan yang adil. Karena ini keluhan bukan hanya oleh petani sawit saja. Bahkan nelayan-nelayan pun itu memiliki concern yang sama soal perpajakan ini. Lalu khusus untuk BPD PKS, ini nanti kita akan koreksi sama-sama supaya lebih berkeadilan. Prinsip kami, ini kami sampaikan pada semua. Kami ingin setiap peraturan yang dibuat bisa menjawab sebuah pertanyaan sederhana. Bahwa peraturan ini memberikan rasa keadilan. Oke?
Seringkali ketika peraturan dibuat, pertanyaan itu tidak ada. Sehingga bikin peraturan saja tanpa memikirkan ini adil atau tidak. Negara tidak boleh berdagang dengan rakyatnya. Negara itu tugasnya adalah memakmurkan dengan mengolah semua sumber daya yang ada. Itu prinsipnya, Bung Ibnu. Insya Allah kami bawa aspirasinya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Ibnu. Sekarang kita move ke belakang ya. Ke belakang ya. Ya siap. Sabar, sabar. Tangan di bawah dulu. Tangan di bawah dulu. Tangannya di bawah dulu. Bang, tangannya di bawah dulu bang. Tangannya di bawah dulu. Sabar bang. Yuk. 1. Sabar, sabar. Yuk ulang lagi, ulang lagi. 1, 1, 1. Boleh. Yang pakai sweater warna putih boleh, silakan. Hah? Ini. Boleh silakan, silakan. Masuk, maju. Bang. Silakan namanya, tanya selama 1 menit, mohon untuk tidak melebihi waktu 1 menitnya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anies. Perkenalkan Pak, nama saya Kafar Ramadhani. Saya merupakan Ketua BEM F-Kauntan Pak. Nah, jadi saya membawa aspirasi dari teman-teman tenaga medis Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bakal saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama terkait dengan bagaimana cara Bapak bisa menjamin tentang kesehatan di Indonesia lebih lanjut lagi. Terutama terkait dengan penyakit yang menular, penyakit yang tidak menular, dan terkait dengan bagaimana pemerataan tenaga medis di seluruh Indonesia. Yang kedua Pak, bagaimana Bapak bisa menjamin hak kami untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih selanjutnya Pak. Jenjang lebih lanjut dan bagaimana juga cara kami Pak untuk mendapatkan kepastian hukum Pak ketika nanti kami menjadi seorang tenaga medis. Dan juga tadi ada titipan pertanyaan dari teman saya, apakah Bapak bisa mengesahkan tentang undang-undang kefarmasian Pak? Begitu Pak. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih Pak. Yang kedua, pertama menular. Kedua pendidikan dan kesejahteraan tenaga medis. Terkait dengan pendidikannya sama kepastian hukumnya Pak. Oke, baik. Boleh Bang Anies dijawab selama 2 menit, silakan. Bung Kafa yang saya hormati. Teman-teman, mana tadi? Dia bawa tulisan ini nih. Buat saya, bukan soal tulisannya. Dia memikirkan betul bahwa saya akan berada dalam sebuah kompetisi dan saya harus menunjukkan faktor diferensiasi dibanding yang lain. Oke? Ya Pak begini nih. Ini ingat-ingat nih. Ini mana dia nih? Ini namanya marketing tools. Dan laku dia. Langsung dapat kesempatan. Bung Kafa, apa yang tadi Anda sampaikan? Ini beberapa yang tadi disampaikan. Tapi saya ingin jawab dulu terkait dengan penyakit menular. Begini, di dalam menyusun program, pemerintah itu punya kewenangan. Tapi belum tentu punya keahlian. Jangan sampai punya kewenangan dianggap punya keahlian. Jadi harus bagaimana? Kesehatan masyarakat itu ada ilmunya. Dan ilmu itu harus digunakan dalam menyusun program. Jadi itulah yang kami gunakan ketika kami bertugas di Jakarta. Maka penyusunan program itu melibatkan para ahli. Dan para ahli itu menyusun lalu libatkan juga stakeholder terkait. Nah, siapa ujung tombak? Teman-teman sekalian, salah satu ujung tombak yang bisa digunakan adalah kader Posyandu, kader PKK yang berada di ujung tombak masyarakat, yang mereka bisa membantu kegiatan-kegiatan yang punya 2 sifat, promotif, preventif. Ketika sampai pada kuratif, nah itu baru nanti tenaga kesehatan. Tapi yang 2 ini kita harus lakukan. Isi programnya kita harus bekerja sama dengan teman-teman para pakar khususnya pada kesehatan masyarakat. Kemudian
Soal pendidikan, saya melihat pendidikan untuk keahlian di bidang kesehatan ini harus ada dukungan fiskal dari negara. Karena kalau tidak, untuk mengikuti pendidikan kedokteran ini biayanya mahal. Dan ketika biayanya mahal, maka bila itu dilakukan oleh pribadi, dia akan memandang ini sebagai investasi pribadi. Karena investasi pribadi, setelah lulus dia harus mencari keuntungan untuk mengembalikan investasi pribadinya. Betul tidak? Tapi bila yang mengeluarkan anggaran itu negara, maka negara melakukan investasi dengan cara mendidik anak-anak muda untuk memiliki keahlian di bidang kedokteran, dan lalu mereka nanti mengembalikan investasi negara dalam bentuk memberikan kesehatan yang baik untuk masyarakat. Jadi saya termasuk yang berpandangan biaya pendidikan itu atau pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai cost, tapi dipandang sebagai investasi. Kenapa? Karena dia akan mengeluarkan manfaat besok. Nah, sekarang kita menyaksikan pendidikan kedokteran ini biayanya mahal, ditanggung sendiri. Efeknya yang bisa masuk fakultas kedokteran adalah mereka yang berasal dari keluarga yang mayoritas dari situ. Bukan semua, tapi mayoritas. Nah, kita berkeinginan agar bidang ini kita berikan investasi yang cukup dan mengurangi beban Anda. Kemudian soal undang-undang kefarmasian nanti kami lihat. Tapi intinya adalah kita ingin keluar aturan itu, satu, dia memberikan rasa keadilan. Dua, dia bisa memberikan kebermanfaatan yang setara. Tiga, dia memberikan kepastian hukum. Tiga itu kita berikan. Gitu ya, makasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Bang Kava. Kita tepuk tangan dulu dong untuk Bang Kava. Satu lagi, sabar. Turun dulu, tenang. Belum selesai, tenang. Duduk Bang, duduk dulu Bang. Duduk dong, biar adil dong. Kalau teman-teman berdiri, nanti saya nggak bisa lihat yang di belakangnya, nggak adil dong. Duduk yuk, kita duduk dulu. Ini teman-teman, saya akan milih dari bagian sini sampai belakang. Ya, duduk dulu, semuanya duduk, yuk semuanya duduk. Oke, satu yang ketiga ya, satu. Di belakang ada ibu-ibu yang pakai masker, pakai kerudung di sana, boleh silakan Bu. Kita tenang, teman-teman tenang. Mohon dikasih jalan untuk ibunya. Mohon dikasih jalan teman-teman. Oke, mohon dikasih jalan. Ibu silakan duduk di sana. Memperkenalkan diri. Maaf, permisi. Ini Pak. Ibu punya waktu 1 menit untuk bertanya, nanti akan dijawab 2 menit oleh Pak Anies. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak. Mohon tenang terlebih dahulu teman-teman, mohon tenang. Kita menghargai ibu yang sedang bertanya di depan. Mohon tenang terlebih dahulu. Oke. Silakan Bu. Saya kali ini mewakili emak-emak Pak. Oke Pak. Konstitusi kita UUD 1945 itu telah mengamanatkan. Sebut saja nama saya Aisyah Pak. Aisyah. Saya ibu rumah tangga yang kebetulan memiliki anak berkebutuhan khusus Pak. Saya ulangi, konstitusi kita UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pendidikan. Dan selanjutnya tiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar
dan negara wajib menyediakannya. Benar bukan Pak? Begitu Pak. Data yang saya baca adalah dari website Kompas Pak, terdapat pada tahun 2022 terdapat 2,2 juta anak yang memiliki kebutuhan khusus Pak. Ibu waktunya sebentar lagi sudah Dan habis. 12,26 anak yang hanya mendapatkan pendidikan formal. Ya saya yakin bahwa keadaan ini bukan karena ketidakpahaman orang tua, tapi karena minimnya akses pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, Pak. Di Pontianak sendiri itu belum ada sekolah kebutuhan khusus yang dijamin oleh pemerintah. Yang ada itu hanya sekolah swasta, juga sekolah inklusi yang punya swasta. Bahkan sekolah inklusi negeri itu belum ada, Pak, di sini, Pak. Yang ada itu sekolah berkebutuhan khusus swasta dan sekolah inklusi yang milik swasta. Yang biayanya sungguh tidak terakses oleh kami, Pak. Saya memimpikan di Pontianak dan kota-kota kabupaten lainnya memiliki sekolah kebutuhan khusus yang dibayar oleh pemerintah dan juga minimal punya sekolah inklusi, Pak, yang bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Yang saya tanyakan, padahal Pak ya, anak-anak ABK ini bukan kedepannya nggak bisa sukses, banyak di antara mereka yang karena mendapatkan akses pendidikan yang layak, mereka bisa jadi sarjana, bisa mandiri, bisa jadi dokter bahkan. Ya itu tadi, kembali jangan hanya orang-orang mampu Pak yang bisa mengakses ini, sementara yang masyarakat menengah ke bawah sulit mendapatkan sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah apa komitmen Bapak, apakah Bapak concern terhadap mereka dan langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk supaya anak-anak berkebutuhan khusus ini punya hak yang sama atas pendidikan. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Silakan Pak Anies. Ya, Bu Aisyah, terima kasih. Gini Bu, kami menjadikan program kesetaraan itu sebagai inti dari perjuangan kita, Bu. Itu salah satunya. Dan baru minggu lalu kami bersama dengan masyarakat penyandang disabilitas berbicara tentang kesetaraan bagi mereka. Kami tahu ada warga difabel, ada penyandang disabilitas. Nah, kita ingin apa yang kita kerjakan di Jakarta itu diteruskan skala nasional, Bu. Apa itu? Namanya di Jakarta itu kartu penyandang disabilitas. Dengan kartu itu, maka mereka mendapatkan akses transportasi, mendapatkan akses untuk bantuan. Nah, yang kami ingin kerjakan ke depan, apa yang tadi Ibu sampaikan. Pendidikan itu dibutuhkan oleh semua, termasuk oleh penyandang disabilitas, termasuk anak-anak difabel. Ketika negara belum bisa memberikan, maka negara bisa membantu membiayai agar yang diberikan oleh swasta bisa mereka rasakan juga. Supaya kita juga tidak harus selalu mendirikan sekolah khusus untuk teman-teman difabel. Kalau yang menyelenggarakan swasta ada di situ, berikan bantuannya bentuknya biayanya sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan walaupun itu dari swasta. Prinsipnya negara jangan pernah memilah-milah mana swasta, mana negara, mana negeri. Kenapa? Dua-duanya mendidik anak Indonesia kok. Nah, kita itu kadang-kadang segalanya serba mau dinegrikan, Bu. Dan segala ujungnya malah nggak jadi-jadi itu sekolahnya. Betul kan? Bikin sekolah itu kan perlu waktu. Sementara anak-anak itu perlu sekolahnya sekarang. Bahkan kadang-kadang perlu sekolahnya kemarin, bukan besok. Jadi kami melihat membantu pembiayaan untuk anak-anak sekolah di tempat yang sudah ada. Dan program mainstreaming harus kita dorong. Supaya sekolah-sekolah yang misalnya sekolah inklusi istilahnya atau mainstreaming. Di mana teman-teman penyandang atau difabel dengan teman-teman non-difabel itu berada di dalam satu institusi pendidikan yang sama. Dan itu bisa dikerjakan bila kita memberikan bantuannya. Supaya sekolah-sekolah terdekat bisa menyiapkan tenaga khusus untuk bisa mendampingi. Karena anak-anak difabel ini mereka perlu guru ekstra. Perlu ada yang bisa mendampingi dengan baik. Dan itu tanggung jawab negara. Itu insya Allah akan kita kerjakan. Kami selalu sampaikan 4 hal. Ada 4 kelompok. Penyandang disabilitas atau difabel. Yang kedua lansia, ketiga anak-anak, keempat perempuan atau khususnya ibu hamil. Bila 4 ini diberikan perhatian serius, yang lainnya akan terbereskan. Gitu Bu, makasih. Terima kasih.
Bang Anies untuk jawabannya. Kebetulan karena kita sedang berbicara tentang difabel, maka terakhir kita akan memberikan kesempatan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman difabel yang ingin bertanya. Boleh, sekiranya Bapak, Ibu, dan teman-teman difabel ada yang ingin bertanya, diperbolehkan. Mau bertanya Pak? Bapak mau bertanya? Pak, silakan. Bapak boleh maju ke depan. Untuk waktu bertanyanya 1 menit Pak, dan akan dijawab selama 2 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Denny Hendra Lesmana, saya relawan untuk disabilitas. Ya. Alhamdulillah di sini kami lengkap Pak. Ada yang Denny Hendra Lesmana dari relawan Anies untuk disabilitas. Alhamdulillah di sini kami lengkap Pak. Ada yang tunarungu, tunanetra, dan macam kami ini tunadaksa. Yang nggak ada tunagrahita aja Pak. Alhamdulillah. Di sini kami menanyakan program apa 100 hari Bapak menjadi presiden untuk disabilitas. Itu pertama. Yang kedua yang saya pernah temui Pak di lapangan. Yang saya kasihan itu buat kawan-kawan disabilitas itu yang lumpuh layu. Asli Pak, dari umur awal dia itu sampai sekarang udah remaja itu lumpuh layu Pak. Jadi mohonlah Pak untuk kawan-kawan disabilitas yang lumpuh layu itu mohon diperhatikan dengan serius Pak. Dan juga Bang, mohon untuk acara ini tolong untuk suara untuk kawan-kawan yang tunarungu nggak jelas Bang. Tolong ada penerjemahnya. Biar kawan-kawan tunarungu bisa mencerna apa yang kita bicarakan pada hari ini. Itu aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Hendra, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman penyandang disabilitas yang memilih hadir bersama kita. Kita kasih tepuk tangan buat mereka semua. Ya, kami akan perjuangkan itu dan ini salah satu, tadi saya sampaikan sebelum ini, salah satu program prioritas kita adalah justru untuk itu. Jadi kami ingin agar fasilitas yang diterima oleh penyandang disabilitas ini membuat bisa berkembang. Dan ini akan kita kerjakan sesegera mungkin. Jadi melibatkan komunitas. Kenapa? Yang paling tahu kebutuhan adalah teman-teman penyandang disabilitas. Bagi teman-teman tunadaksa, tunarungu, kawan-kawan yang kawan tuli, itu semua membutuhkan hal yang kami belum tahu. Karena itu justru melibatkan. Dengan begitu kebutuhannya bisa dipenuhi. Kalau disusun oleh mereka yang tidak tahu kebutuhan, banyak melesetnya nanti. Betul kan? Itu yang kita ingin lakukan sama-sama. Jadi yang nomor 1 adalah terkait pendidikan. Yang kedua adalah penyiapan untuk bisa hidup mandiri. Supaya bisa hidup mandiri, bisa bekerja, hidup mandiri lah intinya. Mau bekerja untuk orang lain, mau berusaha, tapi bisa hidup mandiri, punya keterampilan dan punya kemampuan untuk mobilitas. Bila itu diberikan, maka teman-teman saya yakin bisa tumbuh berkembang dengan potensi yang dimilikinya. Jadi itu yang jadi prioritas kita, gitu ya. Oke, makasih Mendra.